Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia kewalahan menangani masalah TKI yang mengakibatkan rakyat Indonesia terlantar di Malaysia, tidak terurus dengan baik, terlambat ditangani, bahkan menjadi bulan. Ya, pemerintah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Pembekuan sementara ini diberlakukan usai otoritas imigrasi Malaysia menggunakan sistem rekrutmen online. Kadang-kadang yang banyak perempuan kadang-kadang yang sampai hilang nyawanya, yang tidak mempunyai dokumen sah tinggal di Malaysia dengan abang-abang bawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sempat di-tag di TikTok Mas Farhan, disuruh reaction kepada Mas Farhan. Di sini dalam tajuk videonya, Presiden Republik Indonesia melarang pengiriman TKW untuk negara Malaysia. Di sini dikutip dari berita News Indonesia, Jakarta, Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menyetop tenaga kerja wanita TKW Indonesia. Untuk Malaysia sementara dilarang untuk mencari pekerja karena sempat viral TKW asal Indonesia sering diperlakukan tidak adil dan manusiawi terhadap TKW Indonesia. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, memang ada segelintir yang memang tidak mendapatkan majikan yang betul-betul tidak oke lah terhadap perlakuannya. Bukannya cuma di Malaysia saja, kadang-kadang di Singapura, di Taiwan, di Hong Kong ada banyak yang diperlakukan seperti perlakuannya yang tidak diharapkan macam itu. Memang adalah segelintir macam itu para sahabat dan teman-teman. Jadi di sini memang bukan di Malaysia saja, di mana-mana negara mesti ada. Tergantung menurut Mas Farhan berpulang kepada perlakuannya sendiri. Kalau mereka itu baik, mungkin akan mendapatkan majikan yang baik macam itu para sahabat dan teman-teman. Kenapa demikian? Karena TKW Indonesia terkadang dijadikan budak dan bahkan majikan di Malaysia tidak berlakukan manusiawi. Kalau menurut Mas Farhan ya, kalau dijadikan budak itu taklah, memang ada yang dulu memang kasus-kasus di mana-mana negara, di Taiwan, di Hong Kong juga itu sudah berlaku. Ini Bapak Prabowo Subianto cukup berhasil. Dari TKW saja sudah stop untuk Malaysia. Baru ini yang terjadi di Indonesia, Presiden ikut campur tentang rakyatnya. Kami sudah stop sementara pengiriman TKW Indonesia ke Malaysia karena tak sesuai kesepakatan dan ribuan tenaga Indonesia terlantar negara Malaysia. Tuturnya Prabowo Subianto, Presiden Rakyat Republik Indonesia melalui media sosial dan TikTok. Dan mungkin para sahabat dan teman-teman yang sempat viral kemarin dan sampai ada kasus eksiden sampai dihantar pulang ke Indonesia, yang kasusnya itu dengan abang-abang bawang ya, dan ditemukan di hotel sudah tidak bernyawa macam itu. Jadi di situ kebanyakan yang berlaku seperti itu, orang yang datang tanpa dokumen yang sah ataupun lari dari majikan, setelah itu duduk dengan abang-abang bawang. Lelah itu mungkin ada rasa cemburu, mungkin di situ kan ditulis katanya si abang-abang bawang ini cemburu macam itu. Jadi mungkin terjadi cekcok sampai terjadi pemukulan dan sampai menghilang nyawanya macam itu para sahabat dan teman-teman. Makanya jangan suka-suka punya laki atau boyfriend
boyfriend abang-abang bawang gitu. Jadi katanya sih kalau mereka itu sudah berkhianat macam itu, semuanya akan diungkit, apa yang dikasih akan diminta balik macam itu. Dan sekarang sudah banyak kisahnya, bukan satu dua para sahabat, banyak para TKW ini yang tak jera dengan perlakuan abang-abang bawang ini. Mungkin teman-teman penasaran juga seperti apa videonya. Ini dia. Mana ibunya? Gimana ceritanya itu kok bisa begitu? Nah ini nih. Ya, karena polisi tadi polisi Oh ya Allah, ini ibunya nih. Ibu. Bu sini bu. Jadi ini ibunya nih. Pakai masker ya. Jadi ini ibunya nih yang dibuang sama majikannya. Dan majikannya langsung cuman ngedrop aja, kayak dibuang itu di kelai ini. Emangnya sampah? Ini kan manusia. Ya Allah, kasihan banget. Kasih makannya ya. Ibu, ini kami bawakan makan ya. Ini nasi loh, bukan mie kayak tadi ya. Nanti dimakan ya. Taruh sini. Ada minumnya juga. Ada minumnya juga. Ibu udah makan, Bu? Makan snack tadi. Itu tuh, makan itu dulu, Bu. Bisa kan snack aku kasih tahu. Tunggu, Ibu siapa namanya? Eli. Dari mana asalnya? Indonesia, Indonesia di mana? di Jawa, Banyuwangi. Banyuwangi, Jawa Timur. Oh, udah berapa lama di Malaysia? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kerja apa di Malaysia? Membantu rumah tangga. Membantu rumah tangga. Kok bisa sampai sini gimana? Ya kerja di lewat agent. Siapa yang bawa ke KLAE? Lewat agent di Jember sana. Iya, ibu bisa sampai tempat ini. Siapa tadi yang nganter? dipesankan taksi, bos. Oh, bos pesan taksi datang Iya. ke sini. Oh, Saya minta ke airport. Siapa nama majikannya? Theo Hokar, Tahu nggak di mana rumahnya? di Jalan Kemuning sana. Tahu alamat rumah lengkapnya? Tidak tahu. Nomor berapa rumahnya? Lupa. Nomor telepon majikannya ada nggak? Lupa. Nggak nyimpan sama sekali? Saya handphone saja baru mau beli kartu disita agent. Sita agent. Baru dibagikan, belum sempat beli kartu karena jarang Agentnya keluar. agent di Indonesia apa agent di sini? Jadi sini Siapa nama agentnya? banyak agentnya. Hah? Orang mana agentnya? Nggak tahu orang mana, tidak kenal juga. Nah, kira-kira orang Tidak tahu Indonesia orang atau orang mana. Orang sini. Orang sini. Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia kewalahan menangani masalah TKI yang mengakibatkan rakyat Indonesia terlantar di Malaysia, tidak terurus dengan baik, terlambat ditangani, bahkan menjadi bulan-bulanan di Malaysia, dihina, dicaci maki, dan dibully, dihina dengan kalimat yang serendah-rendahnya hanya karena persoalan dokumen yang dilakukan oleh kelompok ekstremis warga sipil Malaysia. Mereka tidak segan-segan menghina dengan ucapan-ucapan yang kasar dan kotor dengan sebutan binatang, melampaui batas kemanusiaan. Bahkan warga negara asing ilegal telah dijadikan bulan-bulanan oleh kelompok ekstremis Malaysia. Demi kemanusiaan, saya mohonkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil tindakan penyelamatan. Terima kasih, share dan like-nya. Semoga ke depan menjadi lebih baik. Ya, pemerintah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Pembekuan sementara ini diberlakukan usai otoritas imigrasi Malaysia menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang berkaitan dengan perdagangan orang dan kerja paksa. Pemerintah Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Kebijakan tersebut diambil dengan alasan pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua negara.
Pembekuan pengiriman TKI tersebut merupakan pukulan terbaru bagi Malaysia yang kini menghadapi kekurangan sekitar 1,2 juta pekerja. Hal tersebut dikhawatirkan bisa menggagalkan pemulihan ekonomi negeri jiran tersebut. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengatakan pembekuan diberlakukan setelah otoritas imigrasi Malaysia terus menggunakan sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga yang telah dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Seperti diketahui pada 1 April lalu, pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Nota kesepahaman yang ditandatangani di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta tersebut mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia. Dari Jakarta, tim liputan, Haideksyono. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Indonesia stop pengiriman TKI ke Malaysia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia. Selamat pagi, Pak Hermono. Selamat pagi, Mas Prostio. Salam sehat, Pak. Salam sehat juga, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang Anda sempatkan. Kita langsung saja membahas terkait dengan penghentian sementara ini untuk pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Begitu, apakah memang ada perjanjian yang dilanggar dalam MOU yang sudah disepakati atau ditandatangani pada 1 April lalu ini, Pak Hermono? Jadi begini, kita selama ini itu menghadapi masalah banyaknya pekerja kita di Malaysia, terutama yang bekerja di sektor rumah tangga, itu menjadi korban eksploitasi. Terutama gaji yang tidak dibayar sampai bertahun-tahun, ada yang 17 tahun, 12 tahun ya. Dan ini bukan 1, 2 atau 100-200 orang yang begini. Ini banyak sekali. Dan kita melihat bahwa salah satu instrumen untuk mencegah ataupun meminimalisir praktek-praktek eksploitasi ini adalah dengan adanya MOU ya. Dan kita sudah berunding dan sudah sepakat untuk proses perekrutan pekerja sektor domestik ini hanya menggunakan MOU yang menggunakan one channel system. Dalam proses perundingan, kita pun sudah tegaskan kepada delegasi Malaysia bahwa praktek konversi visa dari visa turis menjadi visa kerja melalui sistem online ini sangat beresiko dan sangat rentan bagi pekerja Indonesia karena kita tidak tahu sama sekali, kita tidak tahu siapa majikannya, kita tidak tahu bagaimana kontraknya, kita tidak tahu siapa PMI kita yang datang ke sini dan semua itu. Nah, di situ para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak sebenarnya memang adalah segelintir nasib pekerja dari Indonesia yang tidak baik. Bukan hanya nasib tidak baik di Malaysia, terkadang di Singapura itu juga ada, di Taiwan juga ada, di Korea juga ada, pokoknya di Hong Kong itu juga ada. Tapi adalah segelintir semacam itu. Kalau menurut Mas Farhan terpulang kepada kebaikannya sendiri. Terkadang suatu karma itu berlaku kepada orangnya para sahabat. Kadang-kadang kalau wataknya atau perilakunya gak baik, kadang-kadang kemanapun dia pergi, kadang-kadang selalulah jumpa dengan orang yang tak baik karena menengok wataknya sendiri. Kebanyakan kalau orang baik akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Buktinya Mas Farhan bukan mengatakan Mas Farhan orang baik ya. Buktinya selama Mas Farhan bekerja di Malaysia ini dan juga kawan-kawan Mas Farhan, rekan-rekan Mas Farhan, dan di perkampungan Mas Farhan lah yang bekerja dekat Malaysia, tidak ada satupun tetangga Mas Farhan yang dianiaya oleh majikan yang ada dekat Malaysia. Itu pun tidak ada para sahabat. Bahkan ada tetangga Mas Farhan, jiran Mas Farhan yang bekerja dekat Malaysia sebagai bibik-bibik. Bahkan kalau mau pulang itu dibelikan tiket dan juga dihantar ke airport KLIA 2. Kadang-kadang mereka juga memberi oleh-oleh
kepada orang yang di kampung ketika balik raya macam itu, semacam saudara macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan cerita dari Mas Farhan sendiri pun, Mas Farhan bekerja dekat Malaysia ini tak pernah berjumpa dengan kawan-kawan yang tak baik dengan Mas Farhan. Mesti bos juga baik, kawan orang Malaysia pun seperti manager macam itu, seperti supervisor juga, itu semuanya baik-baik kepada Mas Farhan. Tak pernah Mas Farhan mendapatkan perilaku yang tidak baik. Itu pun kalau Mas Farhan menengok dalam video itu yang mendapatkan perilaku yang tak baik, kadang-kadang yang banyak perempuan kadang-kadang yang sampai hilang nyawanya, yang tidak mempunyai dokumen, sah tinggal di Malaysia, dengan abang-abang bawang. Kebanyakan yang terjadi itu dengan abang-abang bawang para sahabat. Itu makanya jadi himbauan kepada TKW yang ada di manapun, jangan tergiur dengan duit, dengan abang-abang bawang. Jadi nanti nyawa kalian yang akan hilang para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.